Pemirsa, kabar pengajuan remisi kembali atas terpidana kasus pembunuhan wartawan Radar Bali Anak Agung Ngurah Gede Bagus Narendra Prabangsa, yakni Nyoman Susrama, menjadi bahasan utama harian Jawa Pos Radar Bali kali ini, edisi Jumat 12 Maret 2021. Ini menjadi fokus utama pemberitaan Jawa Pos Radar Bali edisi Jumat 12 Maret 2021, dan mari kita simak editorial harian Jawa Pos Radar Bali. Sudah hadir bersama saya saat ini Bapak Redaktur Pelaksana Jawa Pos Radar Bali, Bapak Muhammad Ridwan. Pak, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat. Ya. Tentu saja. Ya. Semoga kita tetap selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Ya. Headline atau judul utama Radar Bali edisi Jumat 26 Februari 2021 adalah organisasi profesi jurnalis sepakat menolak. Ini terkait upaya pengajuan remisi terhadap pembunuh wartawan Radar Bali Anak Agung Prabangsa. Ini adalah remisi kedua setelah pada tahun 2019 lalu upaya resmi Susrama ditolak Presiden Joko Widodo. Nah, seperti apa kemudian Radar Bali memberitakan isu tersebut, Pak? Baik, ya terima kasih ya Mbak Puspa. Hari ini headline Radar Bali adalah organisasi profesi jurnalis sepakat menolak pengajuan remisi dari terpidana seumur hidup Nyoman Susrama yang merupakan adik dari mantan Bupati Bangli ya dulu. Susrama ini sebenarnya diancam dengan pidana mati, Mak, dulunya, tapi putusan pengadilan itu seumur hidup. Sudah beberapa kali melakukan upaya untuk meringankan hukuman dengan cara minta remisi dan lain-lain, tetapi sejak dia melakukan upaya, kita di kalangan wartawan, terutama di organisasi kewartawanan, selalu melakukan penolakan untuk digagalkan upaya remisinya itu. Dan pengajuan tersebut ya. Iya. Dan kami sangat berterima kasih karena ini merupakan keluarga besar kami, almarhum. Berterima kasih sekali kepada sejumlah organisasi wartawan di Bali yang telah dengan gigih memperjuangkan hak-hak jurnalis, sehingga jurnalis ini mampu menempatkan harkatnya tidak dicederai oleh upaya-upaya pembunuhan seperti itu, terutama di Aji Denpasar, kemudian PWI Bali, kemudian IJTI yang secara kompak melakukan upaya penolakan terhadap upaya remisi. Nah, ini sudah yang sekian kalinya ya upaya ini dilakukan oleh Susrama. Namun beberapa sekian kali juga dia melakukan upaya itu selalu gagal. Walaupun pernah tahun lalu itu hampir saja kita kecolongan. Ya, kita kecolongan karena kasus Pak Prabangsa ini adalah kasus yang luar biasa. Kita berikan apresiasi kepada Polda Bali yang mampu mengungkap kasus ini. Tidak banyak kasus yang seperti ini bisa diungkap oleh polisi, dan kita sangat berterima kasih kepada Polda Bali yang tahun 2009 lalu mampu mengungkap kasus ini sampai tuntas. Ya. Dan tentunya ini menjadi cambukan keras ya bagi insan jurnalis di luar sana terkait dengan adanya kebebasan pers tentunya ya. Betul. dalam memberitakan sesuatu hal agar tidak terjadi hal-hal serupa seperti yang dialami oleh keluarga kita bersama ya Pak ya. Iya. Tentunya apakah ini kemudian menjadi masukan tersendiri nih untuk hukum begitu Pak, karena sepertinya sudah berkali-kali ingin membobol pertahanan dari teman-teman jurnalis ini. Ya, inilah pentingnya kita mendudukkan persoalan Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, di mana di sana sebenarnya adalah kita punya lex spesialis bahwa pers itu tidak bisa dicampur adukkan dengan undang-undang yang lain. Betul. Dasar dari kita sebenarnya rohnya adalah pasal 28E dan F UUD 1945 yaitu tentang kebebasan berpendapat. Ya. Dan kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pers, di mana di sana sudah ada kode etik jurnalistik. Betul. Setiap orang yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan atau nama baiknya dirugikan, maka ada saluran-salurnya sesuai dengan kode etik pasal 11 itu. Satu, memiliki hak koreksi. Kedua, dia memiliki ruang hak jawab. Ya. Saluran-saluran itulah yang mestinya dilakukan apabila ada narasumber atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Betul. Ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka bukan tidak mungkin wartawan itu, jurnalis, akan selalu terseret hukum, Dan itu akan mencederai ranah kebebasan berpendapat, itu Mbak. Sebagaimana
dilindungi oleh UUD 1945. Gitu. Tentu saja saya juga sepakat dengan statement yang barusan Bapak sampaikan, karena sebetulnya kebebasan pers itu sangat penting, apalagi Indonesia sekarang negara yang demokratis begitu ya Pak ya. Inilah pentingnya juga kita memberikan kesadaran dan saya mendorong, kami mendorong kepada organisasi wartawan untuk tidak jemu, melakukan sosialisasi, penyadaran bahwa antara Polri dengan Dewan Pers sudah memiliki semacam MOU agar setiap kasus yang menyangkut masalah kode etik wartawan, ada kesalahan pemberitaan dan lain-lain, tidak ujuk-ujuk langsung dibawa ke hukum. Ya, dipidanakan. Ya, karena ada saluran tersendiri. Inilah pentingnya kita selalu menyosialisasikan bahwa setiap persoalan itu diselesaikan dengan sengketanya adalah di Dewan Pers. Di Dewan Pers. Tentu saja ini akan menjadi perjalanan panjang untuk kita wartawan di seluruh Indonesia tentunya ya Pak ya. Dari halaman Metro Denpasar. Nah, di sini disebutkan bahwasannya Jalan Lingkar Selatan segera terwujud. Hal ini terkait dengan penandatanganan trase final antara Bupati Badung Inyoman Giri Prasta dengan pihak PT Penjamin Infrastruktur Indonesia atau PII gitu ya, terkait pembangunan jalur Lingkar Selatan. Nah, seperti apa kemudian Jawa Pos Radar Bali memberitakan informasi tersebut? Baik Mbak ya, ini sebenarnya salah satu proyek prestisius milik Pemkab Badung ya, yang merupakan kerjasama pembiayaan dengan pusat dan pembiayaannya sekitar 7, sekian triliun ya, lumayan ini dengan angka yang cukup besar ya, fantastis juga. 7 triliun ini setara dengan pendapatan Badung pada era sebelum Covid ya. Era sebelum Covid itu segitulah, kurang lebih 7 triliun ya. Nah, artinya pendanaan untuk Jalan Lingkar Selatan ini menghabiskan 1 tahun anggaran Badung sebenarnya. Tetapi karena ini dibiayai oleh pusat, jadi ini menjadi ringan karena istilahnya dana gotong royong. Nah, ini jalan ini menjadi sangat penting untuk mengurai kendala koneksi pariwisata di wilayah Badung Selatan, di mana antara Kute, kemudian Jimbaran sampai ke Nusa Dua, itu nantinya akan ada jalan lingkar sepanjang 31,6 km. Dan konsepnya ini berbeda dengan konsep shortcut seperti di shortcut Buleleng Mengwi ini di Dugul, karena ini tidak membelah bukit. Justru ini meniru konsepnya Hong Kong sama Tiongkok ya, di mana di sana membuat terowongan panjang. Akan ada 2 terowongan di proyek ini. Yang pertama ada 3,5 km dan yang kedua ada terowongan sepanjang 2,6 km. Nah, ini akan menjadi salah satu pelengkap objek wisata yang berada di sekitarnya, karena jalan ini diperkirakan akan dimulai pada tahun 2022 dan MOU-nya sudah ditandatangani oleh Bupati Badung Bapak Giri Prasta. Ini akan menjadi salah satu sarana atau infrastruktur pendukung pariwisata agar lebih nyaman, karena di sana nanti akan ada rest area dan tidak memakai flyover, sehingga tidak akan mengganggu arus lalu lintas yang koneksi antar tempat wisata di wilayah Bali Selatan ini, Pak. Panjangnya lumayan, 31 kilometeran ya. Ada 2 jalur itu tadi ya Pak ya, dengan panjang 3, sekian dan 2, sekian begitu itu ya, Pak, terowongannya. Terowongannya itu seperti di Tiongkok dan Hong Kong banyak seperti itu ya. Jadi lebih baik membuat terowongan seperti kalau di Jawa itu jalur kereta api juga pakai terowongan. Kalau di sini ini juga memakai terowongan akan lebih indah, karena ini akan melubangi Bukit Kapur. Karena dari segi pembiayaan ini akan lebih murah daripada kita mengurai lumpur atau tanah liat. Dan tentunya ini juga diharapkan menjadi jalur pariwisata baru ke depannya begitu ya Pak ya, agar ada konektivitas antara daerah-daerah ya Pak ya. Tentunya ini menjadi harapan yang cukup baik bagi Kabupaten Badung untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang Kabupaten Badung miliki begitu Pak. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan yang ketiga Pak, dari halaman Bali Dwipa. Dari halaman Bali Dwipa di sini mengangkat judul utama yaitu rest area Goa Jepang yang tak terurus. Ini terjadi di Kabupaten Kelungkung. Nah, terkait dengan penataan objek wisata Goa Jepang yang kabarnya nih Pak sangat-sangat tidak terurus dan kurang perhatian dari pemerintah. Nah, bagaimana kemudian
Jawa Pos Radar Bali menginformasikan isu tersebut? Ya, ini sebenarnya Res Area Gua Jepang ini kan punya sejarah. Jadi namanya juga Gua Jepang, berarti dia sejarahnya dengan Jepang. Ketika terjadi pertempuran, kemudian penjajahan era Jepang, era tahun 1940-an, ya, dimana kemudian itu menjadi semacam tempat bersembunyi, sehingga kemudian tempat berlindung begitu Pak ya? Berlindung, jadi semacam gua-gua itu yang kemudian setelah ditinggalkan menjadi objek wisata. Nah, ini kan dikelola oleh Pemkab Kelungkung, Mbak ya. Pemkab Kelungkung yang mengelola ini, cuman masalahnya sejak pandemi ini nggak terurus. Ya, apakah berkaitan dengan kurangnya wisatawan atau bagaimana Pak? Ini kan setelah dikonfirmasi pihak Dinas Pariwisata yang bersangkutan menjelaskan bahwa karena keterbatasan pegawai. Menurut kita jangan itu menjadi alasan seharusnya. Seharusnya karena kalau keterbatasan pegawai sehingga tidak bisa mengurus, sehingga terjadi banyak semak-semak yang ada di sekitar objek wisata ini, itu jangan sampai menjadi alasan, karena itu bisa digotong royongkan, ya. Kemudian juga bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, misalnya juga bisa bekerja sama dengan dinas kebersihan kotanya, atau pihak ketiga yang memang punya spesialis dalam hal bersih-bersih. Nah, itulah yang kita harapkan, bahwa keterbengkalaian dari objek wisata ini sangat disayangkan. Kalau seandainya terus dibiarkan begitu, maka opini publik bahwa Pemkab Kelungkung kurang bisa mengurus objek wisata yang seharusnya bisa mendapatkan pendapatan atau bisa menjual untuk pendapatan daerah. Ya. Dan tentunya sepertinya tidak hanya di Kabupaten Kelungkung aja, hal-hal serupa sering terjadi di daerah-daerah lain, tidak hanya di Bali tapi juga di seluruh Indonesia begitu Pak. Kabupaten Badung, Denpasar banyak hotel nggak terurus sekarang. Banyak hotel-hotel yang ditumbuhi oleh semak belukar juga. Belukar. Itu karena pandemi, Pak. Betul sekali. Tapi tentunya sekali lagi itu bukan menjadi alasan untuk pemerintah Kabupaten Kelungkung tidak perhatian lagi dengan ini aset budaya, aset sejarah, ada nilai historis di dalamnya, dan tentunya besar harapan masyarakat Kelungkung untuk dapat aset sejarah itu dapat diperhatikan dengan baik begitu ya Pak ya. Nah, tentu saja hal yang paling ditunggu-tunggu yaitu berita tentang Sportmania Pak, seperti halnya minggu lalu. Berita tentang Sportmania. Ada apa Sportmania? Bali United. Bali United lagi. Tridatu tapi di sektor basket nih Pak. Di basket, tidak di sepak bolanya. Nah, di sini headline atau mengangkat headline yaitu tumbang di game perdana. Cukup menyedihkan ya Pak ya untuk headline-nya. Tapi tidak berarti kita harus patah semangat terhadap isu ini. Ini terkait dengan start kurang bagus dari tim Bali United Basketball pada laga debut, pada laga debut di basketball, laga debutnya yaitu di Indonesian Basketball League atau IBL 2021. Nah, di sini disebutkan juga yaitu Pontianus Nyoman Indrawan atau Koming dan kawan-kawan harus menyerah dari Bima Perkasa Jogja dengan skor 53-61. Cukup jauh nih. Bagaimana kemudian Jawa Pos Radar Bali memberitakan kasus tersebut? Baik Mbak, ini warna baru dari halaman ini karena selama ini biasanya kalau kita mendengar Bali United itu selalu identiknya dengan sepak bola. Sepak bola, tentu. Tapi hari ini kita membahasnya adalah basket, karena memang sejak awal tahun ini, sejak awal tahun 2021 ini, manajemen Bali United sudah memutuskan untuk ikut berkecimpung dalam dunia basket. Kemudian dibentuk yang kita sebut dengan Bali United Basketball, dan julukannya adalah apa namanya? Squad Tridatu Warriors. Squad Tridatu Warrior. Nah, inilah yang ikut dalam berkecimpung di Liga IBL tahun ini, tahun 2021 ini, yang kemarin baru 2 hari lalu adalah pertandingan perdana mereka. Memang sudah banyak bintang, bahkan pelatihnya juga pelatih asing, juga bintang. Sebagai sebuah debutan seharusnya tidak menjadikan ini sebagai untuk tiup nyali. Betul. Tidak berkecil hati begitu ya Pak ya? Tidak berkecil hati kepada para The Warrior Squad Tridatu Warriors ini ya. Tridatu Warrior ini ya. Cukup unik namanya, sepertinya agak susah untuk disebutkan. Ini karena baru Pak ya, belum familiar di telinga kita. Jadi saya kira perbedaan poin yang dimana awal di kuarter pertama Bali United sempat unggul 9 poin. Namun pada kuarter-kuarter berikutnya dia di kecolongan terus, ya mungkin banyak faktor Mbak, karena juga mungkin
faktor lawan Bima siapa namanya? Bima Perkasa di Yogyakarta ini menempatkan pemain-pemain terbaiknya itu di kuarter berikutnya. Sehingga di kuarter pertama mungkin pemain-pemain yang mungkin cadangannya di awal. Untuk melihat seperti apa sih bentuk dan pola permainan lawan. Tetapi ini juga pelajaran berharga bagi Bali United, bahwa jangan sampai ini menjadikan ciut hati ketika ada kekalahan perdana, karena masih panjang ini turnamen atau pertandingan ini, Mbak. Ya. Tentunya kehadiran dari skuad Tridatu Warriors dari Bali United ini memberikan warna baru di kancah olahraga yang ada di Bali ya Pak ya. Tentunya besar harapan khususnya para penyinta Bali United. Betul sekali. Jadi punya dua opsi antara menonton sepak bola bagi yang mencintai sepak bola dan menonton basket bagi rekan-rekan yang mencintai basket. Ya, ini kan basket populernya di Amerika Serikat, Mbak, ya. Kalau sepak bola kan populernya di Eropa. Jadi dua hal itu dimiliki oleh Bali United. Ya. Tentunya besar harapan kami untuk bisa tetap mendukung Serdadu Tridatu maupun skuad Tridatu Warriors untuk bisa melambung tinggi nantinya di berbagai macam turnamen yang ada di nasional maupun internasional ya Pak ya. Tentu saja pemirsa, itu dia tadi informasi yang sekaligus menutup Nirwana Sepekan kali ini. Anda dapat mengakses siaran kami melalui TV digital terestrial atau mengunduh aplikasi JPM Stream melalui gawai Anda. Nirwana Sepekan berimbang dan inspiratif. Om Santi